adik-adik, kali ini Kakak akan mengulang kembali tentang materi KPK dan FPB ya. Sebelumnya Kakak jelaskan dulu konsepnya ya, supaya adik-adik nggak bingung gitu ya. Langsung saja Kak jelaskan bagaimana cara konsep mengerjakan KPK dan FPB-nya. Nah, misalnya ada bilangan pertama, bilangan kedua atau bilangan ketiga, dan seterusnya, di mana yang ini adalah bilangan awal gitu ya. Kemudian kita kasih garis dulu. Nah, kakak akan kasih tahu letak posisinya. Yang di sebelah kiri itu adalah nilai pembagi, dan yang di tengah ini adalah hasil baginya nanti ya. Nah, kemudian pembagian nanti selesai jika hasil bagi sudah bernilai 1 atau ganjil. Ingat ya, pembagian selesai jika hasil bagi sudah bernilai 1 atau ganjil. Nah, untuk mencari FPB-nya nanti, kita lihat ke bagian pembaginya ya. Di bagian pembagi, di mana pembaginya itu yang habis membagi ya. Jadi kalau misalnya ada pembagi yang tidak habis membagi, berarti dia tidak masuk ke dalam FPB. Nah, kemudian untuk mencari KPK-nya, itu kita lihat hasil pembaginya nanti, di mana perkalian semua bilangan pembagi dan hasil bagi akhirnya nanti. Jadi nanti kalau misalnya semua bilangan pembaginya itu kita kali, nah jadi yang hasil akhir baginya juga kita kali gitu ya. Itulah untuk si KPK. Langsung saja kita masuk contoh. Sebelumnya catatan harus kamu ingat, bilangan genap itu habis dibagi dengan 2 ya. Bilangan genap itu habis dibagi 2. Di mana bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya ya. Ingat saja, kata kuncinya ingat saja kalau misalnya di belakangnya ada 2, 4, 6, 8, dan 0 ya. Maka itu adalah bilangan genap dan bisa dibagi 2. Kemudian kata kunci selanjutnya, jika tidak bisa dibagi maka nilainya tetap ya. Jika tidak bisa dibagi, maka nilainya tetap. Kak, maksud kakak apa gitu ya? Langsung saja kita lihat contohnya. Pertama, kamu harus ingat bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. 1 bukan bilangan prima ya. 1 bukan bilangan prima, tetapi bilangan ganjil. Nah, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29, dan seterusnya ya. Lanjut, nah ini. Carilah KPK dan FPB dari 4 dan 8. Nah, pertama kita buat dulu angka 4 dan 8-nya, kemudian kita kasih garis. Nah, sekarang kita bergerak dari bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah si 2. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Bilangan si 4 dan 8. 4 dan 8 itu kan bilangan genap. Jadi bisa dibagi 2 ya. Nah, si 2 itu kan bilangan prima. Langsung saja 2 di tempat pembaginya ya. Langsung kita bagikan ke atas. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Kemudian 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah ya, karena pembaginya 2 berarti kita bagi 2 nanti yang di atas. Nah, kemudian hasil baginya tadi 2 dan 4. Nah, hasil baginya kan memang si 2 itu prima, tetapi si 4 itu kan belum prima dan belum 1. Jadi masih kita bagikan gitu ya, kecuali tadi kan ada sudah kasih catatan, pengerjaan kita selesai jika hasil baginya sudah 1 atau bilangan prima gitu ya. Nah, karena ada 4 yang masih belum prima atau 1, maka pengerjaan kita lanjut. Nah, 2 dan 4 ini masih bilangan genap gitu ya. Kemudian kita bagi lagi dengan si 2 bilangan prima. Kita bagi ya, 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, sudah jadi 1 dan 2. 1 itu bilangan ganjil ya, dan 2 itu bilangan prima. Kan tadi syaratnya pengerjaan kita sudah selesai jika sudah bernilai 1 atau ganjil.
Nah, hasil pengerjaan ini kan sudah 1 dan pengerjaannya 1 atau bilangan prima ya maksud saya ya. Nah, hasil baginya tadi kan sudah 1 dan prima, maka pengerjaan kita stop sampai di sini gitu ya. Oleh karena itu, langsung saja kita cari si FPB-nya. Nah, FPB kita lihat dari daerah pembaginya ya, yang ada di sebelah kiri. Karena tadi pembaginya itu habis membagi semua, maka semua nilai FPB, semua nilai pembagi itu adalah nilai FPB. Kemudian kita kalikan ya, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian KPK, nah untuk mencari KPK tadi sebelumnya sudah dijelaskan konsepnya mencari KPK yaitu perkalian semua pembagi dengan hasil akhir bagi. Ini ya pembaginya dengan hasil akhir dari baginya ya, hasil bagi akhir ya. Nah ini ya langsung saja kita kali 2 kali 2 kali 1 kali 2 hasilnya adalah 8. Saya maka FPB 4 dan 8 itu adalah 4 dan KPK-nya adalah 8. Lanjut. KPK dan FPB dari 20 dan 15 langsung saja kita buat 20 dan 15 kemudian kita kasih garis. Kemudian kita lihat dulu 20 itu bilangan genap tetapi 15 itu adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu si 2 itu gagal menjadi nilai pembaginya ya, pembagi awalnya. Selanjutnya kita lihat lagi ke 3. Nah, 3 itu 20 itu tidak bisa dibagi 3 gitu ya. Jadi si 3-nya gagal juga. Nah, adik-adik kita cari dulu bilangan prima yang habis membagi dua-duanya. Kalau misalnya tidak ada yang habis membagi dua-duanya, baru kita gunakan yang bisa 1 yang membagi juga tidak masalah gitu ya. Kemudian kita coba lagi 5 ya. 20 bisa nggak bagi 5? Bisa ya. 15 bagi 5 juga bisa. Jadi kita letakkan si 5 di daerah pembagi. Kemudian kita bagikan. 20 bagi 5 hasilnya 4. 15 bagi 5 hasilnya 3. Nah, ini kita lihat si 4-nya itu masih bisa dibagi ya. Masih bisa kita kecilkan. Kemudian si 3-nya ini sudah bilangan prima gitu. Nah, walaupun sudah bilangan prima, tapi kan masih ada 4 yang masih bisa kita bagi. Nah, 4 ini adalah bilangan genap. Jadi kita bisa membaginya dengan bilangan prima si 2. Ya. Nah, 2-nya kenapa kakak merahin? Karena kan si 2-nya nanti tidak bisa membagi 3 gitu ya. Supaya kita tahu yang mana nilai itu untuk si FPB nanti. Langsung saja 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Nah, kemudian 3 bagi 2 itu tidak bisa ya. Kata kunci tadi ada kakak kasih. Jika tidak bisa dibagi, maka nilainya tetap. Nah, karena si 3 tidak bisa dibagi 2, maka nilainya nanti tetap 3 ya. Karena tidak bisa dibagi ya adik-adik. Nah, kita lihat hasil bagi akhirnya itu 2 dan 3. 2 dan 3 itu sudah bilangan prima. Maka pengerjaan kita stop sampai di sini saja. Kemudian kita cari nilai si FPB-nya ya. Nilai FPB-nya yaitu bilangan yang ada di daerah pembagi, tetapi dia yang habis membagi, yaitu adalah si 5 ya. Maka FPB-nya hanya 5. Kemudian untuk mencari KPK, KPK adalah semua bilangan yang ada di daerah pembagi dan semua bilangan yang ada di akhir hasil baginya ya. Nih ya, langsung saja kita kalikan semuanya. 5 kali 2 kali 2 kali 3, maka hasilnya adalah 60. Gampang ya adik-adik? Lanjut. Langsung saja soal selanjutnya. KPK dan FPB dari 60 dan 24. Pertama kita tulis 60 dan 24-nya dulu, baru kemudian kita kasih garis. Kemudian kita lihat 60 dan 24 itu kan adalah bilangan genap. Jadi bilangan genap itu bisa kita bagi dengan bilangan prima yaitu si 2. Langsung saja si 2-nya kemudian kita bagi. 60 bagi 2 itu adalah
30, kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, perhatikan lagi adik-adik. 30 dan 12 itu masih bilangan genap. Jadi masih bisa kita bagi dengan 2. Kemudian kita bagikan ya. 30 bagi 2 itu 15. 12 bagi 2 itu adalah 6. Nah, sekarang kita lihat. 15 itu kan sudah ganjil. Berarti si 2 gagal untuk menjadi bilangan pembagi selanjutnya. Nah, kita sekarang lihat lagi bilangan prima selanjutnya yaitu si 3 ya. Nah, 15 bisa dibagi 3 ya. Kemudian 6 itu bisa juga dibagi 3 ya. Jadi kita pakai pembaginya si 3. 15 bagi 3 adalah 5 dan 6 bagi 3 itu 2. Nah, kita lihat lagi adik-adik. Hasil bagi akhirnya itu adalah 5 dan 2. 5 dan 2 itu sudah bilangan prima. Jadi stop pengerjaan kita sampai di sini. Sekarang kita lihat nilai FPB. Nilai FPB itu adalah semua bilangan pembagi yang habis membagi. Nah, pembagi kita tadi kan semuanya habis membagi. Berarti semua pembaginya adalah untuk mencari nilai FPB. Kita kalikan ya. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Kemudian, untuk KPK, tadi KPK-nya adalah perkalian semua bilangan di pembagi dan hasil akhir pembagi hasil bagi akhirnya ya. Langsung saja kita kalikan 2 kali 2 kali 3 kali 5 dan kali 2 hasilnya 120 gitu ya adik-adik ya. Gampang ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu dulu konsepnya, pelajari dulu konsepnya, jangan malas, tetap semangat. Ini caranya lebih gampang dan lebih mudah dari pohon faktor ya. Jadi konsepnya harus dipahami dulu. Terima kasih adik-adik. Semangat belajarnya ya.